Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Restiani Grup Suada, NPM 1951020419. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori moneter. Yang A ada permintaan uang. Permintaan uang mewakili total uang yang orang ingin pegang daripada menyimpannya dalam aset lain seperti saham dan obligasi. Bank-bank sentral mencoba mencocokkan jumlah uang beredar dengan permintaan mereka untuk mengendalikan inflasi. Yang B ada kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengelola dan mengarahkan kondisi ekonomi ke arah yang lebih baik atau yang diinginkan. Caranya adalah dengan mengubah atau memperbarui penerimaan atau pengeluaran pemerintah. Pengendalian pengeluaran pemerintah bisa sangat membantu kebijakan fiskal. Kebijakan moneter merupakan seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian negara. Kebijakan moneter diatur sedemikian rupa untuk membantu mengatur variabel ekonomi makro, misalnya seperti inflasi dan juga pengangguran dalam suatu negara. Sebenarnya, kebijakan moneter juga ditetapkan oleh masing-masing negara, tetapi kebijakan tersebut berbeda-beda satu sama lain tergantung kondisi negara tersebut. Tetapi kebijakan moneter memiliki tujuan yang sama di setiap negara, yaitu yang pertama ada pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan, yang kedua ada kesepakatan kerja, yang ketiga ada kestabilan harga, yang keempat ada keseimbangan neraca pembayaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chania Anggita Putri, NPM 1951020035. Sebagai pemateri kedua akan menjelaskan mengenai mekanisme transmisi kebijakan moneter dan uang dan inflasi. Mekanisme transmisi kebijakan moneter ini memerlukan waktu atau time lag. Time lag masing-masing jalur bisa berbeda. Dalam kondisi normal, perbankan akan merespons kenaikan atau penurunan BI 7-day reverse repo rate atau BI 7-DRR dengan kenaikan atau penurunan suku bunga perbankan. Namun demikian, apabila perbankan melihat risiko perekonomian cukup tinggi, respons perbankan terhadap penurunan suku bunga BI 7-day reverse repo rate akan lebih lambat. Sebaliknya, apabila perbankan sedang melakukan konsolidasi untuk memperbaiki permodalan, penurunan suku bunga kredit dan peningkatan permintaan kredit tidak selalu direspon dengan menaikkan penyaluran kredit. Di sisi permintaan, penurunan suku bunga kredit perbankan juga tidak selalu direspon oleh meningkatnya permintaan kredit dari masyarakat apabila prospek perekonomian sedang lesu. Efektivitas transmisi kebijakan moneter dipengaruhi oleh kondisi eksternal, sektor keuangan dan perbankan, serta sektor real. Pada jalur suku bunga, perubahan BI 7-DRR mempengaruhi suku bunga deposito dan suku bunga kredit perbankan. Dapat mempengaruhi nilai tukar atau jalur nilai tukar, mempengaruhi perekonomian makro melalui perubahan harga, aset, dan dampak perubahan suku bunga pada kegiatan ekonomi juga mempengaruhi ekspektasi publik terhadap inflasi atau jalur ekspektasi. Uang dan inflasi. Yang pertama, A.C. Pigou dalam bukunya The Fall of Money pada tahun 1950-an mengatakan bahwa yang dimaksud uang adalah segala sesuatu yang dipergunakan sebagai alat tukar. Yang kedua, D. H. Robertson dalam bukunya Money tahun 1922 mengatakan bahwa uang adalah sesuatu yang bisa diterima dalam pembayaran yang mendapatkan barang-barang. Yang ketiga yaitu R. G. Thomas dalam bukunya O.R. Modern Banking menjelaskan uang adalah sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya, serta untuk pembayaran utang. Dari sudut pandang ekonomi,
Uang adalah sesuatu yang diterima atau dipercaya masyarakat sebagai alat pembayaran atau alat transaksi. Fungsi dan tujuan memegang uang mulai banyak digunakan dalam masyarakat. Penggunaan uang oleh masyarakat karena uang memiliki 4 fungsi. Yang pertama, uang sebagai alat tukar-menukar atau medium of exchange. Dalam sistem pertukaran barter, uang mensyaratkan adanya double coincidence dengan adanya uang yang diterima secara umum sebagai alat tukar. Yang kedua, uang sebagai satuan nilai atau measure of value. Dalam fungsinya, uang sebagai satuan pengukur nilai. Maka setiap barang yang dipertukarkan dapat dinilai dengan satuan uang tertentu. Uang dipakai untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang dan jasa yang diperjualbelikan. Yang ketiga, uang sebagai standar atau ukuran pembayaran yang tertunda atau standar for deferred payments. Yang keempat, uang sebagai alat penyimpan nilai dan kekayaan atau store of value and store of wealth. Sebagai penyimpan nilai atau kekayaan, uang digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang. Sehubungan dengan fungsi-fungsi uang tersebut, maka seseorang yang memegang uang setidaknya dilandasi 3 motif, yaitu yang pertama, motif transaksi atau transaction motif. Yang kedua, motif berjaga-jaga atau precautionary motif. Yang ketiga, motif untuk spekulasi atau speculative motif. Selanjutnya yaitu jenis-jenis uang. Yang pertama, uang primer. Uang ini sering dikenal dengan istilah uang inti atau high power money atau uang dasar atau base money. Uang primer adalah uang logam, uang kertas maupun cek yang dicetak oleh bank sentral. Yang kedua, full body money atau uang penuh. Nilai uang dikatakan sebagai uang penuh apabila nilai yang tertera di atas uang tersebut sama nilainya dengan bahan yang digunakan. Dengan kata lain, nilai nominal yang tercantum sama dengan nilai intrinsik yang terkandung dalam uang tersebut. Yang ketiga, token money atau uang tanda. Yang dimaksud dengan uang tanda adalah apabila nilai yang tertera di atas uang lebih tinggi dari nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang, atau dengan kata lain, nilai nominal lebih besar dari nilai intrinsik uang tersebut. Inflasi. Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Deflasi merupakan kebalikan dari inflasi, yakni penurunan harga barang secara umum dan terus-menerus. Perhitungan inflasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Determinan inflasi timbul karena adanya tekanan dari sisi supply atau cost push inflation, dari sisi permintaan atau demand pull inflation, dan dari ekspektasi inflasi. Faktor-faktor terjadinya cost push inflation dapat disebabkan oleh depresiasi nilai tukar, dampak inflasi luar negeri terutama negara-negara mitra dagang, peningkatan harga-harga komoditi yang diatur pemerintah atau administered price, dan terjadi negatif supply shock akibat bencana alam dan terganggunya distribusi. Faktor penyebab demand pull inflation adalah tingginya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pertama, inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan real masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup dari masyarakat turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin. Kedua, inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian atau uncertainty bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan.
Yang ketiga, tingkat inflasi domestik yang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat inflasi di negara-negara tetangga, menjadikan tingkat bunga domestik real menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai rupiah. Pengendalian inflasi, kebijakan moneter Bank Indonesia ditujukan untuk mengelola tekanan harga yang berasal dari sisi permintaan agregat atau demand management relatif terhadap kondisi sisi penawaran. Sementara itu, inflasi juga dapat dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari sisi penawaran ataupun yang bersifat kejutan atau shocks, seperti kenaikan harga minyak dunia dan adanya gangguan panen atau banjir. Dengan demikian, kemampuan Bank Indonesia untuk mengendalikan inflasi relatif terbatas apabila terdapat kejutan atau shocks yang sangat besar. Sasaran inflasi tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi pelaku usaha dan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonominya ke depan, sehingga tingkat inflasi dapat dijaga pada tingkat yang rendah dan stabil. Salah satu upaya pengendalian inflasi menuju inflasi yang rendah dan stabil adalah dengan membentuk dan mengarahkan ekspektasi inflasi masyarakat agar mengacu pada sasaran inflasi yang telah ditetapkan. Penetapan target inflasi. Target atau sasaran inflasi merupakan tingkat inflasi yang harus dicapai oleh Bank Indonesia berkoordinasi dengan pemerintah. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chania Anggita Putri, NPM 1951020035, akan menjelaskan mengenai ekspektasi dan implikasinya terhadap kebijakan moneter. Implikasi kebijakan moneter di Indonesia cukup signifikan, di mana ketika perekonomian mengalami kemunduran, pemerintah dengan sigap mengambil langkah pencegahan, misalnya di saat tingkat inflasi tinggi, di mana nilai tukar rupiah jatuh terhadap dolar. Maka salah satu langkah kebijakan yang diambil pemerintah adalah melakukan himbauan moral pada publik agar menghentikan sejenak aktivitas yang berkaitan dengan pembelian barang mewah ataupun berbelanja dari luar negeri, dan melepaskan uang dolar yang dimiliki dengan menukarnya ke dalam rupiah agar permintaan dolar semakin menurun sehingga perekonomian menjadi stabil. Penjelasannya, kebijakan moneter adalah suatu kebijakan yang diambil oleh bank sentral sebagai regulator yang bertanggung jawab atas kestabilan perekonomian yang terjadi. Ada beberapa cara dan langkah yang dapat dilakukan pemerintah dalam mengambil kebijakan moneter, antara lain meningkatkan suku bunga, himbauan publik dan juga diskonto dan juga cadangan kas. Ada beberapa tujuan yang dilakukan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan moneter, antara lain yaitu meningkatkan kesempatan kerja, menstabilkan perekonomian, memperbaiki neraca pembayaran dan perdagangan, menjaga kestabilan harga. Ekspektasi atau harapan masyarakat meskipun lebih sulit untuk diukur, namun ekspektasi masyarakat mulai mendapat perhatian besar dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter di Indonesia. Ekspektasi umumnya terjadi melalui ekspektasi masyarakat terhadap tingkat inflasi dan ekspektasi terhadap nilai tukar. Ekspektasi masyarakat yang berlebihan terhadap besaran inflasi akan mendorong tingginya harga-harga sehingga akan mengurangi tingkat konsumsi dan daya saing produk dalam negeri yang akan diekspor. Sementara itu, ekspektasi masyarakat yang negatif terhadap nilai tukar akan berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat pada mata uang rupiah, sehingga dapat memicu mengalirnya dana masyarakat ke luar negeri. Apabila hal ini terjadi, maka seperti telah dijelaskan di sebelumnya, maka perbankan akan kesulitan dalam menghimpun dana
yang sangat diperlukan untuk keperluan investasi dunia usaha. Dengan penjelasan keempat indikator moneter tersebut, dapat disimpulkan bahwa stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia sangatlah dipengaruhi oleh keempat indikator. Sehingga kebijakan moneter yang ditempuh pemerintah akan hal itu harus memberikan hasil yang baik, dalam arti terkendali, wajar, dan realistis. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Restianingrum Suhada, NPM 1951020419. Di sini saya akan menjelaskan tentang inflasi dan kebijakan moneter di sejumlah negara maju dan berkembang. Selama bertahun-tahun, inflasi rendah terlihat seperti masalah klasik di negara maju. Namun akhir-akhir ini makin banyak emerging market yang memiliki beberapa masalah serupa. Hal tersebut antara lain ditandai dengan respon sejumlah bank sentral terhadap permasalahan ekonomi negaranya. Lainnya di negara maju, dengan menurunkan suku bangsa, mereka memiliki lebih banyak ruang untuk melanjutkan kebijakan tersebut, namun kerap menghadapi hambatan untuk menerapkannya. Hambatan tersebut adalah masalah nilai tukar mata uang. Mata uang EM berfluktuasi tajam karena perpindahan modal asing yang seiring kebijakan moneter di negara maju. Ketika bank sentral negara maju menaikkan suku bunga, modal asing akan keluar dari EM, menyebabkan pelemahan mata uang dan berdampak besar terhadap tingkat harga di dalam negeri. Dampak kebijakan bank sentral negara maju bisa lebih besar dampaknya di EM. Perekonomian negara berkembang terpengaruh oleh kemurahan hati bank sentral negara besar. Kata Nariman Behrafes, kepala ekonom di IHS Markit, mereka memiliki sedikit ruang untuk bermanuver. Imbuhnya seperti dikutip, itulah salah satu sebabnya mengapa EM tak bisa tancap gas terlalu kencang. Mereka diharapkan untuk membantu ekonomi dunia dengan melonggarkan kebijakan moneternya lebih lanjut pada tahun 2020. Tetapi para pembuat kebijakan di negara-negara seperti Meksiko dan Rusia yang terbebani oleh krisis mata uang belum lama ini atau enggan memangkas biaya pinjaman, meskipun dengan inflasi yang berada di kisaran terendah dalam beberapa dekade. Hasilnya adalah suku bunga yang lebih tinggi dibanding inflasi dan mata uang yang kuat. Ini adalah kombinasi yang memikat bagi investor memburu hasil investasi yang lebih tinggi. Namun, menurut Gabriel Sterne di Oxford Economist, upaya untuk menjaga kondisi kebijakan yang tidak perlu ketat dapat merugikan perekonomian. Pelajaran yang dapat diambil dari negara-negara maju dengan laju inflasi secara konsisten selalu rendah adalah jangan terlalu konservatif. Sangat sulit bagi bank sentral di emerging market untuk menerapkannya karena mereka terbiasa dengan inflasi. Setelah mendapatkan kredibilitas itu, Anda tidak akan ingin melepaskannya terlalu cepat.